Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Wayan yang kami hormati dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 izin untuk mempresentasikan tugas akhir yang telah kami kerjakan dengan judul Speech Emotion Recognition using MFCC dan juga ZCR Feature Extraction and Classifier Algorithms. Kami beranggotakan saya sendiri, Hanum Hairana Fatma, ada Mas Fadila Siva dan juga Mas Rifki Mulia Kiswanto. Next. Nah, untuk latar belakangnya, teman-teman ketahui sendiri bahwa pada era digital yang semakin maju sekarang ini, teknologi pengenalan emosi dari ucapan atau speech emotion recognition menjadi topik penelitian yang sangat penting dan juga menarik. Dengan kemajuan teknologi digital, sudah ada berbagai aplikasi canggih yang dikembangkan untuk memanfaatkan kemampuan pengenalan emosi. Contohnya seperti virtual assistant, sistem bimbingan emosional, layanan kesehatan mental, dan ada juga latihan berbicara di depan umum atau public speaking. Kebutuhan akan interaksi manusia dan mesin ini untuk lebih natural dan adaptif mendorong pengembangan teknologi SER sendiri yang lebih akurat dan juga handal. Nah, pengenalan emosi dari ucapan ini merupakan tugas yang kompleks. Karena apa? Karena emosi itu dapat diekspresikan melalui intonasi, kecepatan, volume, dan juga kualitas suara. Tapi ada kendalanya sendiri, yaitu bagaimana cara pengekspresian emosi ini tentunya berbeda antara tiap individu. Nah, hal tersebut yang menjadi suatu tantangan dalam ranah SER itu sendiri. Selanjutnya. Oke, dari latar belakang tersebut, maka kita akan membuat sebuah model yang dapat memahami emosi secara akurat menggunakan ekstraksi feature dan juga classifier algorithms. Nah, pada topik ini ada beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama dataset emotion classify kita ambil dari Kaggle. Lalu pada dataset tersebut ada 7 jenis emosi atau 7 kelas, yaitu disgusted, neutral, happy, sad, fearful, angry, dan juga surprise. Ekstraksi feature yang kita gunakan adalah MFCC dan juga ZCR, dan juga algoritma classifier yang kita gunakan adalah KNM, SVM, dan juga naive Bayes. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama menggunakan feature MFCC dan juga ZCR untuk mengidentifikasi emosi dari dataset speech tersebut. Lalu yang kedua, mengkomparasi feature MFCC dan juga ZCR untuk mendapatkan akurasi terbaik yang paling sesuai dengan model. Lalu yang ketiga adalah bagaimana mendapatkan model feature extraction terbaik dari hasil komparasi. Nah, manfaat penelitian ini yaitu yang pertama tentunya untuk pengembangan sistem dan yang kedua untuk kontribusi pengetahuan khususnya di bidang speech emotion recognition. Selanjutnya Oke. akan dilanjutkan oleh Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Baik, terima kasih Mbak Anum. Saya akan menjelaskan yaitu teori-teori yang akan kita gunakan pada uh, project ini atau penelitian ini, yaitu yang ada kita menggunakan feature extraction yaitu menggunakan MFCC dan ZCR, di mana MFCC atau Male Frequency Substral Coefficient adalah metode dalam pemrosesan suara yang mengekstrak fitur dari sinyal audio untuk meniru persepsi pendengaran manusia, digunakan dalam pengenalan pembicara, deteksi suara, dan pengenalan emosi. Pada tahapnya dan umumnya yaitu diawali dengan speech signal, selanjutnya dilakukan oleh frame blocking, windowing, melakukan MFT, scale, lock, DCT, dan menghasilkan hasil dari MFCC tersebut. Selanjutnya kita melakukan ZCR atau bukan menggunakan feature extraction yaitu zero crossing rate atau ZCR, yaitu mengukur seberapa sering sinyal audio melewati nol, menunjukkan kompleksitas sinyal. CCR tinggi menunjukkan kebisingan, CCR rendah menunjukkan stabilitas. Ini digunakan dalam pengenalan ucapan dan analisis emosi. Untuk rumusnya pada umumnya seperti ini. Selanjutnya untuk classifier yang digunakan di sini kita menggunakan yang pertama yaitu SVM atau Super Vector Machine, di mana algoritma ini yaitu algoritma pembelajaran mesin yang mencari hyperplane
terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda dalam ruang fitur. Yang kedua yaitu KNN atau Canary Snackboard adalah algoritma pembelajaran mesin yang mengklasifikasikan sesuatu data berdasarkan mayoritas kategori dari Canary Snackboard atau tetangga terdekat dalam ruang fitur. Dan classifier terakhir yang kita gunakan yaitu naive Bayes, yaitu algoritma klasifikasi probabilistik yang berdasarkan pada teorema Bayes dengan asumsi independensi antara fitur-fitur yang diberikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fadila Siva. Baik, saya akan membahas tentang penelitian dan hasil, yang mana alur penelitiannya seperti ini kurang lebih, yang itu dataset yang didapatkan atau yang dimiliki itu akan menjalankan feature extraction, yang mana di sini ada ada dua feature extraction yaitu MFCC dan ZCR. Nah, dan juga ke opsi ketiganya yaitu ada penggabungan dari fitur MFCC dan ZCR. Nah, dari tiga fitur extraction itu, hasil fitur extraction itu dilakukanlah untuk standar scalar untuk menstandarisasi nilai atau value dari fiturnya. Setelah dilakukan standar scalar, maka akan dilakukan training dan testing menggunakan algoritma classifier yaitu SVM, KNN, dan F-bias. Nah, setelah melakukan klasifikasi, itu akan dilakukan evaluation untuk mengetahui berapa akurasi dari masing-masing masing-masing klasifikasi tersebut. Oke, lanjut. Nah, untuk datasetnya sendiri itu terdapat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, itu terdapat di 7 kelas, yang mana ada disgusted, neutral, happy, sad, fearful, angry, and surprise. Nah, ini merupakan gambaran dari sinyal audio masing-masing kelas tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah yang sebelah kiri itu adalah dataset aslinya dari Kaggle, yang mana banyak dari jumlah dari datanya itu berbeda-beda. Maka untuk pada penelitian ini kami ambil pukul rata itu 300 data pertama dari masing-masing kelasnya, seperti yang dilihat dari yang sebelah kanan. Oke, mungkin bisa ke code-nya dulu, Mas Rifki. Baik. Paling atas, nggak apa-apa, dari atas. Nah, ini untuk code yang paling atas ini merupakan code untuk pengambilan data dari Kaggle-nya, yang mana code ini diberikan dari Kaggle-nya secara langsung, serta ada key atau untuk apa? Untuk akses, ada token untuk mengakses dari data tersebut, sehingga token itu sendiri pun juga ada waktu limitnya sendiri. Lanjut. Berikut adalah untuk import library yang digunakan. Lanjut. Ini untuk informasi datanya. Lanjut. Lanjut. Ini untuk penghitungan jumlah data. Lanjut. Langsung ke ini aja MFCC, Pak. Nah, ini adalah fungsi MFCC yang kami buat, yaitu from scratch atau secara manual tanpa library, yang mana di sini sudah mencakup dari untuk load audio, perhitungan pre-emphasis, untuk framing, windowing, lalu penghitungan FFT, dan perhitungan mail filter bank-nya. Sehingga di paling bawah itu terdapat lagi function untuk menghitung secara keseluruhan dari nilai MFCC-nya. Lalu di bawah kami inisialisasikan untuk mengambil nilai MFCC-nya per audio yang diberi dari data. Lalu setelah itu kami transformasi menjadi array data tersebut. Dan ini untuk standar scalar, yaitu kami standarisasi dari fitur MFCC-nya. Lalu kami split atau kami bagi datanya menjadi di sini
80/20 ya. Untuk test size-nya itu 20%. Lalu kami melakukan memastikan bentuknya. Oke, lanjut. Berikut, lalu kami panggil di sini kami menggunakan hyperparameter tuning pada SVM-nya untuk mengetahui akurasi terbaik dari SVM-nya itu menggunakan parameter apa. Lanjut, Pak. Nah, singkatnya itu di sini kita mengetahui untuk akurasinya yaitu 0,52% sekian untuk yang SVM. Lalu ini juga selanjutnya KNN, sama kami menggunakan library juga, dan begitu pun dengan net bias. Dan akhirnya ada evaluasinya itu mengetahui akurasi dari classifier-nya. Begitupun juga CCR. Nah, berikut adalah hasil akurasinya, yang mana dari seluruh hasil akurasi ini dapat dilihat bahwa hasil akurasi yang dihasilkan dari fitur MFCC dan MFCC plus ZCR itu jauh mengungguli dari hanya ZCR saja. Nah, namun di sini kita dapat lihat MFCC dan MFCC plus ZCR itu hampir sama, mirip atau alias sama ya untuk akurasinya. Namun pada net bias classifier itu terjadi perbedaan yang mana MFCC saja itu lebih unggul dibanding MFCC plus ZCR. Lanjut. Nah, maka dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa fitur extraction terbaik yaitu sejauh ini MFCC itu lebih baik dibandingkan ZCR maupun MFCC plus ZCR. Nah, hal ini dapat dilihat dari hasil akurasi sebelumnya. Nah, untuk efektivitas penggabungan fitur dapat dilihat juga sebelumnya tadi pada nilai akurasinya yaitu MFCC dan plus ZCR itu tidak selalu, jika digabungkan tidak selalu meningkatkan performa untuk semua classifier. Karena tadi bisa dapat dilihat bahkan MFCC saja itu bisa lebih tinggi akurasinya di MFCC plus ZCR itu pada net bias. Lalu kombinasi fitur extraction MFCC plus ZCR juga menghasilkan hampir sama seperti di SVM dan KNN. Sehingga kombinasi fitur extraction berhasil akan tetapi tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, jadi perubahannya dapat dilihat juga tadi pada tabel sebelumnya, itu tidak jauh berbeda atau bahkan sama itu pada classifier tertentu, kecuali net bias. Oke, lanjut. Baik, Baik, Bapak mungkin Wahyono sekian. dan teman-teman, demikian presentasi kami dari kelompok 2. Untuk pertanyaan dan lain-lain mungkin kita bisa secara online. Baik, terima kasih untuk Mas Rifki dan juga Mas Fadil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal